Dari video ini kita akan mengambil daripada pengertian yang namanya bertumbuh dan ciri-ciri bertumbuh. Dari video yang kalian perhatikan, sudah bisa mengambil kesimpulan apa itu bertumbuh? Dari 5 aspek pertumbuhan yang ditunjukkan di dalam video, apakah arti daripada pertumbuhan itu? Siapa yang bisa? Ya, yang kita lihat hari ini dulu dari video. Sebelum kita nanti membahas dia arti dari pertumbuhan sesuai dengan daripada Kamus Bahasa Indonesia dan pandangan para ahli. Dari yang kalian simak, apakah kira-kira arti pertumbuhan itu? Coba, Dubes. Perubahan dari anak-anak menuju ke dewasa. Perubahan dari anak-anak menuju ke kedewasaan. Ya, bagus. Ada yang lain? Ya, Christian. Perkembangan yaitu baik perkembangan fisik menuju yang menjadi kecil menjadi besar. Ya. Dan perkembangan biologis. Perkembangan biologis. Baik Ya. mental atau fisik. Baik itu fisik, mental. Ya, bagus. Yang lain? Ya, coba dulu ini. Ini bukan hanya dari fisik, tapi dari pola pikir, dari bersosialisasi, dari emosi dan juga kehidupannya. Ya, coba dulu, Nak. Silakan dulu, Kuat. Biar kawan-kawannya dengar. Pertumbuhan itu bukan hanya dilihat dari fisik saja, tetapi dari pola pikir kita, kalau kita bersosialisasi, setelah kita mendalami emosi kita dan kedewasaan iman kita. Dan kedewasaan iman. Ya, bagus. Ya, memang itulah yang dinamakan sebuah pertumbuhan. Jadi kita simpulkan dulu dari semua jawaban-jawaban yang diberikan oleh teman-temanmu. Tadi dikatakan di sana pertumbuhan itu adalah sebuah perubahan. Di sini juga dikatakan bahwa pertumbuhan itu bukan hanya dari segi fisik, Pak, tapi ikut juga psikologi dan biologis. Di sini mengatakan bukan hanya itu, Pak, tapi ikut juga dia dari segi pola pikir, iman, sosial dan emosi. Jadi kita berikan dulu kesimpulan dari semua jawaban yang diberikan oleh teman-teman. Pertumbuhan itu adalah perubahan yang dialami oleh manusia, baik itu dari segi fisik, segi pola pikir, segi sosial, segi emosi dan segi iman. Ya, itulah pertumbuhan yang dialami oleh manusia. Jadi kita harus tetap ingat itu apa kata kunci daripada sebuah pertumbuhan. Ya, bahwa pertumbuhan itu merupakan sebuah perubahan. Ya. Jadi yang akan kita lihat nanti dari pertumbuhan ataupun perubahan yang dialami manusia, apa saja sebenarnya yang mengalami perubahan. Kita tadi sudah melihat ada yang namanya perubahan yang dialami manusia itu dari segi 5 aspek tersebut. Ya. Sekarang kita masuk kembali dari pengertian tadi. Apakah yang menjadi ciri-ciri daripada sebuah pertumbuhan? Coba dulu sebutkan dulu 3 ciri-ciri pertumbuhan dari video yang kita simak tadi. Coba siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Ya, 1, Christian. Berpikir. Ya. Coba sebutkan, Nak, secara lebih spesifik lagi bagaimana perubahan yang terjadi di dalam segi pola pikir. Di dalam video tadi kan ada itu, di situ ada anak-anak yang diajari gurunya hitung-hitung jari, ya kan?
Kemudian ada tadi di situ anak-anak yang gurunya mengajar mengasih pertanyaan, dia sudah langsung respect dan angkat tangan. Dari dua gambar ini apakah yang bisa dilihat oleh anak-anak kami? Dari segi perubahan pola pikir. Coba hubungkan kembali dengan pengertian pertumbuhan tadi. Pertumbuhan itu adalah perubahan. Perubahan dari segi apa? Pola pikir. Apakah perubahan yang terjadi di dalam pola pikir manusia? Coba, Christian. Satu pola pikir yaitu proses yang mengkaji ilmu yang berbeda melalui proses belajar. Dua, pertumbuhan fisik yaitu dari anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Ya. Pertumbuhan sosial yaitu dengan cara bergaul dengan masyarakat dan Ya. organisasi. Dan organisasi. Ya, dan 3. Sekarang coba dilihat jadi dari video tadi yang kita simak bersama-sama, apakah ciri-ciri daripada pertumbuhan yang bisa kamu ambil? Ya, perubahan fisik manusia yang dari anak-anak menjadi dewasa. Yang kedua, pertumbuhan iman. Ya, bagaimana contoh pertumbuhan iman yang dialami oleh manusia? Rajin beribadah, ya. Sampai kemana itu, nak? Karena kalau rajin beribadah nanti kita katakan ini kan menyangkut pertumbuhan. Karena kita nanti akan berbicara kembali di sana bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya. Yang artinya di sana bagaimana dia pertumbuhan iman ini? Rajin ke gerejanya bagaimana? Mengikuti ibadah sungguh-sungguh ke gereja. Yang lain? Satu lagi? Pertumbuhan pola pikir. Ya. Apa yang bisa kau lihat di situ, nak? Berpikir dengan baik. Bagaimana pula ini yang disebut dengan berpikir dengan baik ini? Ya. Karena begini, nak, ada orang ya pintar tapi ya kepintarannya digunakan kepada hal buruk. Jadi kalau kita lihat di sini, nak, apakah pikirannya tidak berkembang? Sekarang saya tanya kembali kepada kalian, apakah teroris itu nggak berkembang pikirannya? Berkembang, ya. Dan itu nanti akan kita bahas. Disitulah nanti materi ini sebenarnya tujuannya. Bagaimana pertumbuhan manusia itu, ya, baik itu dari segi pola pikir, segi iman, segi emosi, sosial dan fisik. Di mana pertumbuhan ini nanti harus diarahkan kepada hal positif. Ya. Dengan apa? Dengan hikmat yang bersumber daripada Allah Bapa. Ya. Jadi kita harus bisa mengklasifikasikan contoh daripada pertumbuhan pikiran. Jadi jangan ada anggapan kita bahwa teroris itu pikirannya nggak berkembang. Bahkan kalau kita katakan teroris itu apa? Pintar sekali, bisa ciptakan bom. Tapi apa? Tapi nggak berhikmat. Ya, ada yang lain yang bisa memberikan contoh daripada pertumbuhan sesuai video yang kita simak. Ya, coba tugas. Yang pertama kan terdapat perubahan fisik yang dimana fisiknya berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Ya. Yang kedua pola pikir. Ya. Dimana setiap orang memiliki pola pikir dan tahu mana membandingkan cara memakai pikirannya yang benar dan menggunakan pikirannya yang tidak benar. Yang kedua sosial, di mana setiap manusia harus memiliki sosial karena harus berinteraksi sesama manusia. Ya, dan ya itu sudah ada 3. Ada lagi yang lain?
Ya, ini sudah komat kami. Coba mengenai. Apa kira-kira nan? Ciri-ciri daripada pertumbuhan yang kamu simak dari video tadi? Ya. Perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Ya. Kedua, pola pikir di mana kita dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Ketiga, sosial. Yang di bagian sosial kita dapat membedakan, kita dapat berbaur dengan sosialisasi yang baik dan tidak berbaur kepada sosialisasi yang menuju buruk. Ya. Yang keempat, emosi. Kita dapat menahan segala sesuatu yang membuat kita emosi. Menahan segala sesuatu yang bisa membuat kita emosi. Ya, ini cukup menarik ya. Menahan segala sesuatu yang bisa membuat kita emosi. Ya. Karena nanti kita akan belajar di situ apa itu arti emosi. Apakah emosi ini memang harus ditahan atau harus diluapkan? Ya, namun sebelum ke sana ya kita ambil dulu kesimpulan bersama-sama. Ya. Supaya kita lebih jelas lagi apa itu ciri-ciri daripada pertumbuhan yang dialami manusia dari segi lima aspek. Yang pertama, yaitu ciri-ciri daripada pertumbuhan itu adanya perubahan daripada segi fisik manusia. Contohnya apa? Sini dulu nak. Jeki. Iya, lihat kalian sejak kini. Ada nggak perubahan secara fisik? Tadi anak-anak kami katakan perubahan fisik itu dari anak-anak sampai kepada lansia. Ya, supaya lebih jelas bisa dipahami kembali apa perubahan daripada manusia itu yang dari anak-anak sampai kepada lansia nanti. Baru maju, daging dong. Ya. Apa itu? Iya, yang konkret bisa kita lihat di sana dari pertumbuhan fisik manusia adalah apa? Tinggi badan. Ya. Apalagi? Ya berat tubuhnya. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang anak-anak lahir dengan berat badan seperti Jeki saat ini. Berapa kilo nak? Sekarang? Iya, 47. Ya kan? Pernah dengar anak-anak lahir dengan 47 kilo? Tidak, pastinya 2,5 kilo, 3 kilo, bahkan 4 kilo. Ya. Oke? Itulah salah satu daripada ciri-ciri yang bisa kita lihat daripada pertumbuhan fisik. Kemudian apa lagi? Ya. Anak-anak kami mungkin pernah belajar di biologi. Dari segi biologi ini yang tadi dikatakan temanmu si Christian, ya. Bahwa apa? Perubahan manusia itu bukan hanya daripada segi fisik, tapi ikut juga dari segi biologis. Ya. Coba lihat dulu dari segi biologisnya. Apa yang berubah dari dia? Perubahan suara. Iya, perubahan suara. Kenapa? Ya, karena sejak ini udah makin tajam. Ya. Munculnya jagung. Ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Hah? Kenapa wajahnya? Kenapa wajahnya sejak rupanya? Cool. Lewat waktu anak-anak kan cool. Enggak, jadi bahkan kalau waktu anak-anak nak lebih senang kita melihat anak-anak. Kenapa? Karena memang waktu anak-anak setiap manusia itu imut, ya kan? Itu tidak ada yang bisa menangkal. Semua kalian waktu anak-anak itu disayangi orang. Karena pipi kalian yang tembem. Ya. Jadi coba dulu lihat. Jadi waktu si Jaki ini anak-anak kan masih rata ini sekarang sudah mulai berkembang. Ya. Ini yang dikaji oleh biologis. Bahwa apa? Si Jaki ini sudah mengalami daripada apa? Pertumbuhan biologisnya. Ya.
Dimana kalau laki-laki ini mengalami pertumbuhan pada bahu, sedangkan perempuan nanti akan mengalami daripada pertumbuhan pada pinggul. Ya. Kemudian apa lagi dari segi biologis? Ya, perhatikan saya dengan diam, ya kan? Pertumbuhan fisik daripada segi manusia itu. Iya. Si Jackie belum muncul kumis. Pak Lumban sudah muncul kumis. Ya. Itu juga merupakan salah satu ciri-ciri manusia yang bertumbuh di dalam fisik. Dan lain sebagainya. Oke? Itulah pertumbuhan fisik. Kita lihat kembali, ya silakan dulu. Dari segi pertumbuhan pola pikir. Apa itu contoh daripada pertumbuhan pola pikir? Apa ciri-cirinya? Sekarang Bapak tanya dulu kalian. Waktu umur 5 tahun sudah tahu nggak baca abjad? Siapa di sini sudah sanggup baca abjad 5 tahun? Siapa yang sudah sanggup baca abjad 5 tahun? Jadi dia umurnya 5 tahun sudah bisa A, B, C, D. Ada? Tidak kan? Tidak. Ya. Jadi sesuai dengan daripada pertumbuhan manusia, maka pola pikir ini juga bertumbuh. Jadi lewat proses. Sebagaimana yang dikatakan, coba lihat bukumu di situ. Di situ ada Chili Davis, seorang pelatih bisbol dari Amerika, ya. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan manusia itu merupakan apa? Apa dikatakannya? Iya. Pertumbuhan manusia itu dari segi umur pasti akan berjalan, ya, atau terjadi, yang artinya dari segi umur tidak akan bisa dihalangi. Tapi menuju dewasa yang benar itu perlu sebuah proses, ya. Jadi pertumbuhan manusia ini yang tadi dikatakan oleh teman Christian juga, ya, bahwa manusia yang bertumbuh ini bukan hanya daripada segi fisik ataupun umur. Yang paling penting nanti yang kita pelajari daripada pertumbuhan ini adalah menuju daripada sebuah kedewasaan. Karena kedewasaan ini akan menunjukkan apa? Hikmat. Karena hanya orang dewasa yang mampu menunjukkan daripada apa? Hikmatnya. Dan jadi kita lihat, itu tadi kita kembali kepada kedewasaan pola pikir. Jadi ciri-ciri daripada kedewasaan pola pikir ini yaitu dari yang nggak tahu menjadi tahu. Ya. Kemudian apa lagi? Dari hanya sekedar tahu menyebutkan menjadi meningkat. Ya. Kemana? Pertama-tama kamu SD kan hanya mampu menyebutkan. Coba dulu, sebutkan dulu apa nama ini? Apel. Ya. Kemana ciri-ciri apel? Bulat. Sekarang kalau kita tanyakan kepada kamu, ya, kalau ditunjukkan apel, apakah yang kamu pikirkan dari apel itu? Manis, apalagi? Enak, apalagi? Warnanya menarik, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dengan kata lain di sana, kalau orang itu sudah dewasa daripada segi pola pikir, maka dia sudah mampu menguraikan, ya, ataupun menganalisis daripada sebuah permasalahan. Tidak hanya lagi menyebutkan 1 tambah 1 sama dengan 2, ya. Tapi dia sudah mampu menyelesaikan daripada sebuah persoalan. Diberikan sebuah masalah, dia sudah harus mampu menganalisisnya. Apa ini, mengapa terjadi? Sama kalau di bahasa Indonesia kamu diajarkan untuk berkembangnya pola pikir itu dalam mengarang. Mengarang itu memerlukan apa, nak? 5W tambah 1 Nah, dan itu sekarang sudah ada dalam benakmu. Yang artinya apa? Kamu sudah mengalami pertumbuhan segi
pola pikir. Dan kemudian apalagi ciri-ciri daripada pertumbuhan yang dialami dari segi sosial. Dari segi sosial itu apa? Berinteraksi. Iya. Yang dapat kita lihat ciri-ciri manusia dewasa secara sosial itu adalah mampu berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Ya. Tidak menjadi manusia yang menutup diri. Kita nanti akan belajar ini di dalam gereja dibaharui oleh Roh Kudus. Ya. Karena orang yang berbentuk daripada tertutup ini adalah sifatnya eksklusif, dan di dalam pertumbuhan orang Kristen ini tidak diharapkan dari seorang remaja Kristen. Kita diharapkan nanti di sana adalah menjadi remaja yang inklusif, terbuka. Karena dengan keterbukaan maka kita sanggup untuk bersosialisasi dengan baik, menerima kelemahan orang lain. Kemudian apalagi kita lihat secara sosial, interaksinya bagaimana? Ya, waktu kecil kamu berinteraksi bagaimana? Baik laki-laki dan perempuan itu sama saja kawan. Semakin kamu bertumbuh, wah sudah ada perbedaan interaksi, sudah ada kawan, sudah ada pacar, ya kan? Apalagi yang lain, pertumbuhan emosi. Wah, di sini yang perlu kita kaji sesuai dengan pendapat temanku tadi, Simela. Kita harus bisa menahan emosi apabila teman-teman memancing. Sebenarnya emosi itu apa? Apa itu emosi? Coba. Emosi adalah pengalaman secara subjektif yang terutama sekali diberikan oleh ungkapan-ungkapan psikologis, reaksi biologis, dan pikiran mental. Ungkapan secara apa tadi? Iya, subjektif, nyata. Ya. Dari mana? Dari segi apa ini keluar ungkapan nyata ini? Kamu emosi dari mana datangnya? Hah? Keadaan mental. Keadaan mental apa? Mati manusia. Ya. Jadi emosi itu merupakan luapan daripada perasaan yang dimiliki oleh manusia yang dapat dilihat dari mimikmu. Ya. Jadi seseorang itu dapat kita ketahui dia sedang sedih atau sedang marah. Dari wajah seseorang kita dapat melihat dia sedang berduka atau sedang bahagia. Sebagaimana tadi yang kamu lihat di sana. Polimer kamu akan ingat? Kalau kalian lihat itu dari gambar tadi, ada yang menunduk. Ya. Dari cewek yang menunduk tadi, kira-kira dari pola pikir kalian yang bagaimana nih dia? Sedih, kemungkinan dia diputus pacarnya, ya kan? Iya kan? Diputus pacar sehingga dia pergi ke sudut atau ke pojok-pojok dan menangis. Ya. Dan mungkin banyak di sini begitu. Kalau diputus pacar pergi ke kamar menangis 7 hari 7 malam. Ya. Dengan harapan pacarnya kembali. Ya. Itulah dari segi pertumbuhan sosial. Ya. Dan menyangkut yang dikatakan oleh si Malani, apakah memang benar kalau ada orang yang memancing emosi kita? Ya. Jadi di situ tadi kita sudah dapat melihat apa jenis-jenis emosi yang dapat kita lihat dari wajah manusia. Sekarang yang menjadi masalahnya, kalaulah teman kita memancing emosi kita, apakah kita selamanya akan menutup diri? Tidak. Ya. Jadi ingat Melani, kawanmu sudah buat ketawaan, ya kan? Kawanmu sudah melawak. Semua kawan-kawanmu di sini sudah tertawa. Kau datang menyendiri, bengong. Apa yang terjadi di sini? Kalau dipikir orangnya, apakah ini orang yang bertumbuh secara emosi? Kawannya sudah pada tertawa karena ada apa? Stimulus dari orang lain untuk buat tertawa. Ya, kawannya sudah ada buat lawakan, lucuan.
Kawannya sudah ada buat stand up komedi. Yang lain pada ketawa selani dia merenung. Ya kan? Bahkan memarahi kawannya, "Hei, kenapa kau ketawa?" Yang salah di sini siapa? Melani. Ya. Kenapa dia salah? Karena dia tidak menempatkan apa? Emosinya sesuai dengan tempatnya. Jadi sama kalian dengan kena. Ya. Kembali contoh yang kedua. Adalah tetangga kita yang ya. Jadi terkadang apa nak? Emosi ini datang bukan karena hanya dipancing ya, secara sengaja. Tapi emosi ini kadang datang tidak karena pancingan secara tidak sengaja. Contohnya, ada orang yang berduka di samping rumah kita. Ya, kalau ada orang yang berduka nggak pernah dipaksakan kan? Jeki udah mati, dinangis kau yuk nangis. Enggak kan? Gak ada benar demikian. Tapi apa? Melihat orang yang menangis di sana, akhirnya bagaimana? Muncullah stimulus, ya. Muncullah rangsangan ke dalam hati kita. Oh, ternyata sedih. Dia ditinggal keluarganya. Akhirnya kita pun menangis. Ya. Apakah salah yang demikian? Sesuai dengan omongan temanku tadi, jangan dipancing. Nanti jangan pula pergi ke apa. Jangan kalian menangis. Gara-gara kalian menangis, saya jadi ikut menangis. Bagaimana? Gak boleh kan? Gak. Jadi yang artinya di sini bahwa pertumbuhan emosi bagaimana? Harus bisa dikontrol. Dengan kata lain, menangislah kalau di saatnya menangis, tertawalah di saatnya tertawa. Jangan pula Pak Nenggolan masih serius mengajar, kamu sudah tertawa. Ya. Jangan di saat Pak Nenggolan buat tertawa, kamu malah menangis. Itu namanya ada kelainan. Berarti pertumbuhan manusianya tidak baik. Ya? Jadi itu ciri-ciri daripada apa? Pertumbuhan dari segi emosi. Kita masuk yang terakhir, pertumbuhan iman. Ya, teman-teman tadi sudah katakan, pertumbuhan iman itu adalah apa? Contohnya rajin ke gereja. Ya. Apalagi Pak, saya lihat tadi di situ di gambar itu ada dia Pak, salah satu contoh daripada pertumbuhan iman itu yaitu rajin baca firman. Kemudian apa Pak? Rajin berdoa. Ya, memang inilah ciri-ciri daripada manusia yang bertumbuh secara iman. Yang artinya apa? Pertumbuhan iman ini adalah merupakan kedekatan dengan Tuhan. Yang artinya ada perubahan dalam diri manusia. Semakin dia dewasa, dia semakin dekat kepada Tuhan. Tapi ya, secara umum dalam pertumbuhan manusia yang saya lihat dalam ruang lingkup masyarakat, ini berbanding terbalik dari pertumbuhan yang lain. Kenapa Bapak katakan demikian? Ya. Karena ini sering saya lihat dalam ruang lingkup masyarakat. Waktu anak-anak merengek-rengek menangis ke gereja, datang pun hujan tetap, ya, pingin ke gereja. Dia nggak takut, mau disambar petir pun nggak apa-apa. Yang penting dekat dengan Tuhan. Iya kan? Iya. Orang tuanya sudah melarang, jangan nak hujan. Tapi dia tetap ingin ke gereja. Kenapa? Karena ada kerinduannya. Ya. Datang ke tempat ibadah. Bisa jadi karena ingin bermain dengan temannya. Bisa jadi juga ya karena memang dia bangga dengan cerita-cerita orang tuanya tentang Tuhan. Sehingga nanti ada, di gereja nanti enak dengar ini dengan apa? Cerita firman Tuhan. Tapi ya, setelah dewasa bagaimana? Ini yang Bapak katakan tadi, ada timbal balik. Ya. Di waktu anak-anak imannya begitu kuat, ya, ingin ke gereja, setelah dewasa apa? Wah, sekali sebulan pun jarang. Ya kan?
kehidupan manusia. Kenapa? Karena 4 aspek pertumbuhan yang tadi yang kita katakan itu, ya, yaitu segi fisik, pikiran, kemudian sosial, emosi, Iman. ya. Ini akan baik apabila, ya, kedewasaan iman juga bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh ini, maka ini akan hancur. Besar badanmu, kau akan gunakan itu untuk meninju orang, bukan untuk yang dialami oleh Toyang Harding. Ya, mencari pertumbuhan di sana, anak-anak kami sudah bisa terlihat, ya, baik itu dari segi positif dan segi negatifnya. Kalau segi negatifnya berarti pertumbuhan ini tidak ada. Ya, tahu kan? Iya. Silakan dimulai. Waktu saya berikan waktu selama 15 menit. Yaitu Toyang Harding bekerja sama untuk melukai lawannya. Berarti di sini Toyang Harding tidak memiliki pertumbuhan emosi. Ya. Oke? Jadi itu dia kalau melihat daripada jenis pertumbuhan itu. Jadi jenis pertumbuhan tidak hanya dari segi positif yang bisa kita lihat. Ya. Pertumbuhan ini juga dapat kita lihat dari segi-segi negatif yang ditunjukkan oleh manusia. Ya, itu contohnya. Jadi di sini pun kamu mencari yang demikian. Pertumbuhan apa yang tidak dimiliki oleh Toyang Harding berdasarkan cerita ini? Ya, tidak memiliki tanggung jawab? Ya. Buat kalau harus itu tuliskan, nanti akan dibacakan ke depan.
Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari temannya itu yang membiarkannya buruk. Dan semakin Makin besar. besar semakin semakin apa? Tuhan menyertai dia. Semakin disertai Tuhan. Yang artinya di sini apa? Samuel ini dikatakan sebagai manusia yang bertumbuh dan semakin berhikmat. Kenapa? Karena Samuel, ya,